Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik sehat semuanya ya sore hari ini. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, di akhir pekan, sore-sore, mudah-mudahan tetap semangat belajarnya. Jadi selama 75 menit ke depan, pembelajaran kita akan kondusif ya. Baik, nah seperti biasa ini hari Jumat ya, sampai dengan nanti pukul... Oh iya, yang mau sholat dulu mangga ya, yang mau sholat dulu mangga silakan. Nanti setelah sholat bisa dilanjut lagi. Jadi saya juga mungkin pelan-pelan aja ya penjelasannya biar tidak terlalu jauh nanti. Yang setelah sholat bisa langsung mengikuti kembali. Boleh-boleh, silakan ya. Oke, nah hari ini kita akan bahas lanjutan dari minggu sebelumnya. Kaji latih 4 ya hari ini ya. Kaji latih 4. Sebelumnya kaji latih 3 sampai dengan soal nomor 20 sudah terbahas. Jadi hari ini kita masuk kaji latih 4. Nah, ini ya. Sudah saya share papan tulis ya di sini. Oke. Yuk, mari kita mulai. Ini ada teks 1 di kaji latih 4. Seperti biasa, 20 soal. Kaji latih potensi skolastik 4 ini isinya adalah contoh soal yang diberikan oleh itu ya, LTMPT, dan ini contoh soalnya saya rasa ini mudah. Kalau adik-adik nanti bisa lihat di sini lebih mudah daripada yang biasa kita kerjakan, yang biasa kita bahas. Lebih terlihat polanya, lebih lebih eksplisit pesan-pesannya, jadi tidak banyak analisisnya. Ada 7 soal di sini yang merupakan contoh. Oh maaf, bukan 7 soal, ada 6 soal ya. Baik, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Teks 1. Oh, ini kayaknya masih banyak yang masuk ya. Masih banyak yang baru masuk. Oke, tidak apa-apa, pelan-pelan saja sambil menunggu yang lain untuk bergabung. Oke, nah ini soal nomor 1 yang ditanyakan adalah berdasarkan paragraf 1. Di sini kebetulan ada 3 paragraf ya dalam teks 1. Yang dibutuhkan oleh soal nomor 1 adalah paragraf ke-1. Nah, yang ditanyakan adalah berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Nah, adik-adik caranya selalu sama. Kalau ada pertanyaan tentang pernyataan yang benar, nah berarti ini adalah salah satu pola memahami teks ya, memahami paragraf. Nah, untuk yang memahami paragraf ini, biasanya pola yang keluar adalah pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah, yang sesuai atau yang tidak sesuai. Nah, biasanya seperti itu. Caranya selalu sama, tinggal kita cari saja kata kunci dari setiap pilihan yang ada. Nah, kata kunci ini itu berfungsi untuk membantu kita menemukan kalimat yang dirujuk ya. Jadi carilah kata kuncinya. Sebetulnya idealnya baca dulu semuanya. Cuma karena kita kan bicara tentang strategi nih dalam mengerjakan secara cepat dan hasilnya juga tepat. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal cari saja kata kunci yang akan memudahkan kita untuk merujuk bagian yang mana nih yang diinginkan oleh setiap pilihan ini.
Misalnya nih ya, A, B, C, D, dan E itu semuanya ada kata Gunung Agung, Gunung Agung, Gunung Agung. Berarti semuanya membicarakan hal yang sama. Nah, kalau gitu kita cari aja kata yang lain yang membuat A, B, C, D, E ini berbeda. Pilihan A berarti mata air. Nah, carilah kata mata air. Jadi adik-adik bisa menggunakan cara atau teknik membaca cepat. Mata air yang kering. Ya. Mata air yang kering adanya di mana? Ini ada kata mata air di sini. Oke, kita sudah menemukan. Lalu yang B, mengeluarkan lava yang berbahaya. Boleh kita cari kata, kayaknya kalau kata lava mungkin akan baik di sini karena bicara tentang gunung berapi. Jadi kita carinya kata, coba cari kata bahaya ya. Bahaya. Boleh bentuk lain, yang pasti ada kata bahayanya. Apakah berbahaya, membahayakan, dan seterusnya. Yuk. Oke, di sini membahayakan. Nah, berikutnya, Gunung Agung berbahaya bagi, berarti ini kemungkinan ada pada kalimat yang sama nih dengan yang sebelumnya, pilihan B. Nah, lingkungan sekitarnya, kebetulan ya, sama kalimat yang dirujuknya. Kemudian pilihan D, suhu, suhu yang lebih tinggi. Kita coba cari kata suhu adanya di mana. Untuk pilihan D ya, dapat mengalami suhu. Nah, ini kenaikan suhu. Oke, lalu yang E, Gunung Agung menyimpan material yang dapat dipancarkan kapanpun. Nah, kita cari material yang dapat dipancarkan kapanpun ini ya. Nah, oke, jadi sudah ketemu nih, kira-kira kalimat yang mana yang akan dirujuk, berarti bagian-bagian atas nih ya umumnya. Baik, setelah itu tinggal cek aja mana nih yang paling benar. A, Gunung Agung memiliki mata air yang kering. Gunung Agung. Kata Gunung Agung ada di sini. Beberapa gunung berapi yang tercatat berbahaya adalah Gunung Agung. Nah, gunung itu termasuk dalam gunung berapi. Ya, Gunung Agung itu adalah bagian dari gunung berapi. Jadi ada banyak Gunung Papandayan, Gunung Kelut, dan seterusnya. Nah, kita lihat tadi pilihan-pilihan yang sudah ditandai, mata air yang kering di sini. Gunung yang akan meletus, berarti ini bicara tentang Gunung Merapi secara keseluruhan, termasuk dimiliki juga nih karakter ini oleh Gunung Agung. Karena Gunung Agung adalah salah satu contoh gunung berapi. Gunung yang akan meletus biasanya mengalami kenaikan suhu di sekitarnya. Selain itu, terdapat ciri-ciri lain seperti keringnya mata air. Nah, berarti mata air yang kering ini merupakan ciri dari gunung yang akan meletus. Jadi ini bukan karakter dasar Gunung Agung. Ini adalah karakter ketika Gunung Agung itu sudah akan meletus ya. Itu adalah ciri-cirinya. Selain itu, ini kan selain yang kenaikan suhu, gunung yang akan meletus, berarti ada kenaikan suhu, lalu ada keringnya mata air dan seterusnya. Nah, kalau gitu Gunung Agung memiliki mata air yang kering, ini belum bisa kita anggap benar karena kondisinya dalam ciri tertentu ya. Jadi ketika akan meletus, bukan A jawabannya. Kemudian yang B, Gunung Agung mengeluarkan lava yang berbahaya. Tadi ini ada kata membahayakan di sini. Apabila meletus, gunung berapi mengeluarkan lava. Nah, jadi kalau tidak meletus, berarti lava yang dikeluarkan ini kalau tidak meletus berarti gunung itu tidak membahayakan lingkungan sekitarnya ya. Jadi ini kondisi B juga terjadi ketika gunungnya meletus. Berarti ini juga salah. Lalu yang C, Gunung Agung berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. Nah, ini juga sama dengan pilihan sebelumnya ya. Berbahaya itu apabila meletus. Jadi pernyataannya kurang tepat nih, karena ini secara umum gunungnya berbahaya. Padahal kondisi bahayanya itu terjadi ketika ada letusan. Lalu yang D, Gunung Agung memiliki suhu yang lebih tinggi dari gunung lainnya. Suhu. Gunung yang akan meletus biasanya mengalami kenaikan suhu. Nah, jadi lebih tinggi dari gunung lainnya itu ternyata salah. Karena tadi ya,
akan meletus, baru akan naik suhunya. Lalu yang E, Gunung Agung menyimpan material yang dapat dipancarkan kapanpun. Di dalamnya gunung berapi menyimpan berbagai material seperti batuan cair, puing-puing, dan gas yang dapat dipancarkan kapanpun. Salah satu gunung berapi adalah Gunung Agung. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah pilihan E. Gunung Agung menyimpan material yang dapat dipancarkan kapanpun. Ya, ini sangat jelas ada di dalam teks. Nah, pola pilihan yang ada di soal nomor 1 ini sebetulnya mengecoh ya adik-adik ya. Kalau kita tidak jeli, ini semua pernyataannya nyaris mendekati benar. Cuma kalau kita jeli, lihat setiap pilihan ini ternyata punya kelemahan seperti tadi ya. Memang sih ada kata mata air yang kering, tetapi kondisinya dalam hal apabila akan meletus. Nah, jadi ini kita harus pandai-pandai mencari kelemahan dari setiap pernyataan. Gitu ya. 1C. Berikutnya, nomor 2. Oke, nomor 2 masih dari paragraf 1, jadi teksnya masih menggunakan yang ini ya. Oke, ini soal nomor 2. Yang ditanyakan adalah berdasarkan paragraf 1, jika gunung berapi tidak, ada jika, ada tidak. Nah, berarti kalau jika ini masih ingat ya dalam kondisi pengandaian, andai. Jadi biasanya sesuatu yang dibahas atau yang diinginkan oleh soal ini itu adalah kebalikan. Kebalikan dari teks. Itu kan pengandaian. Jadi kita memprediksi apa yang akan terjadi ketika kondisi tertentu terjadi ya. Ini kan jika gunung berapi tidak mengeluarkan lava. Oke, ini udah ada yang banyak yang jawab. Jawabannya B. Jawabannya B, gunung berapi tidak meletus. Berarti kita lihat ya. Oh ya, satu lagi teorinya. Kalau di sini ada tidak, berarti di bawahnya itu kita harus memilih sesuatu yang maknanya sama dengan yang dimaksud oleh soal. Berarti karena tadi negatif tidak mengeluarkan, berarti ada negatif juga di bawahnya ya. Negatif bukan dalam artian maknanya, tetapi kalimatnya berbentuk negatif. Ya, jawabnya B ya, banyaknya ya. Coba kita cek dari mana nih dilihatnya. Mengeluarkan lava, batu, dan abu. Berarti yang ini ya. Lava, batu, dan abu. Apabila meletus, gunung mengeluarkan lava. Berarti kalau tidak mengeluarkan lava, berarti gunung berapi tidak meletus. Oke, bagus, betul. Pilihan B adalah jawabannya. Ini mudah ya, sederhana. Ini yang tadi saya maksud eksplisit, pesan-pesannya keluar secara langsung kita lihat ya, bisa terlihat, tidak tersurat. Di sini justru betul-betul terlihat maknanya, jadi kita nggak terlalu banyak nih analisisnya. Betul ya adik-adik yang sudah jawab B, nomor 2 betul, pilihan B. Lanjut 3. Masih paragraf 1. Soal nomor 3. Ya, coba kita lihat 3. Di sini yang ditanyakan adalah ada apabila lagi. Apabila di suatu gunung berapi terjadi kekeringan mata air, suara gemuruh dan migrasi hewan di sekitar gunung, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Nah, biasanya nih kalau ada kata paling mungkin berarti kita harus melihat beberapa jawaban yang mungkin ya. Jadi ada kata paling, berarti ada beberapa yang mungkinnya. Karena ada sifat superlatif di sini
beberapa yang mungkin. Nah, kita mencari pilihan yang paling mungkin. Nah, kondisi mungkin itu, jadi jangan bingung kalau misalnya ada kata mungkin benar, paling mungkin benar. Jadi kondisi mungkin itu sebetulnya semacam prediksi ya. Jadi inilah yang tadi saya maksud. Di sini ada kata apabila, berarti pengandaian. Nah, jadi kita harus memprediksi apa yang akan terjadi apabila X. Gitu. Jadi itu semacam prediksi. Tetapi hubungannya itu sangat terlihat di dalam teks. Jadi kita tinggal membalikkan kondisinya aja. Cuma masih menggunakan kata mungkin di sini karena kebalikan dari yang dibahas di dalam teksnya. Oke. Terjadi kekeringan mata air, suara gemuruh. Nah, berarti yang mana nih jawabannya? Tadi ada kata mata air di sini, suara gemuruh, dan migrasi. Ciri-ciri lain. Jawabannya D. Gunung yang akan meletus biasanya mengalami kenaikan suhu di sekitarnya. Selain itu contoh lain dari akan meletus. Betul ya, betul sekali Zaki. Dan di sini tadi yang sudah menjawab siapa nih? Ya, Nisha. Nisha bukan ya. Itu betul, jawabannya adalah D. Karena tadi gunung yang akan meletus biasanya mengalami kenaikan suhu. Jadi ada beberapa gejala yang diperlihatkan oleh gunung tersebut apabila akan meletus. Yang pertama tadi kenaikan suhu, kemudian selain itu berarti ada hal lainnya. Mata airnya kering, suara gemuruh, dan migrasi. Betul sekali adik-adik, jawabannya adalah pilihan D. Masih bingung untuk jawabannya. Fat, ya gimana Fat bingungnya? Coba kebingungannya di mana? Oh, kata-katanya. Oke. Di sini kan ada pilihan A, B, C, D, E. Gunung tersebut sebetulnya ini semuanya berasal dari kata gunung bukan kata, berasal dari kalimat gunung meletus. Nah, kalimat ini bisa kita transformasikan menjadi bentuk yang lain asalkan subjeknya tetap gunung, predikatnya tetap meletus. Nah, kemudian cara membuat ini berubah adalah menggunakan kata-kata tugas. Misalnya di sini ada kata pernah, sedang, telah, akan, baru. Jadi sebetulnya kalau kita lihat maknanya tentu saja berbeda ya. Pernah berarti sudah terjadi. Sudah terjadi. Kemudian sedang berarti di sini ya ada makna masih gitu kan, ada makna masih, baru dan masih, telah di sini berarti ini sudah, maknanya sudah terjadi, akan berarti ini belum terjadi, lalu baru saja terjadi ini bermakna sudah, cuma belum lama gitu. Nah, pilihan D kenapa paling tepat akan meletus, karena memang di sini di kalimat ke berapa nih ya? Di baris 1, 2, 3, 4, baris keempat, gunung yang akan meletus biasanya mengalami kenaikan. Nah, jadi tanda ini adalah tanda. Kan kita kalau misalnya mau ada sesuatu dapat tanda-tanda gitu ya. Misalnya ada bencana tsunami ya. Kita bicarakan yang sudah-sudah saja, itu biasanya diawali dengan adanya getaran yang cukup hebat atau misalnya naiknya tiba-tiba naik gelombang ya di laut. Nah, itu kan ciri-ciri kemungkinan akan terjadi tsunami. Nah, ini pun sama ya, ketika gunung akan meletus, itu jadi sebetulnya alam itu memberikan tanda nih kepada manusia, kepada semua yang ada di alam. Bahkan biasanya hewan itu mempunyai kepekaan yang lebih tinggi daripada manusia. Kalau orang-orang kampung bilang, orang-orang yang dekat desa, orang dekat gunung biasanya tahu, wah ini ada monyet nih, tiba-tiba ada monyet keluar dari hutan misalnya, atau dari gunung turun gitu ya, tiba-tiba aja di perkampungan. Berarti ada apa nih, akan ada sesuatu, berarti dia merasa tidak nyaman dengan apa yang ada di lingkungannya, si monyet itu ya, berarti
itulah respon yang dilakukan oleh hewan. Biasanya hewan lebih peka terhadap yang berubah di alam seperti itu. Jadi memang katanya punya sixth sense ya, jadi punya perasa yang lain itu. Nah, jadi itu adalah tanda yang diberikan oleh alam ketika akan terjadi suatu bencana. Nah, gunung pun seperti itu. Jadi ketika akan meletus biasanya mengalami tiba-tiba kenaikan suhu di sekitarnya. Ada apa nih ya, kok suhunya naik? Terus tiba-tiba mata airnya kering, ada suara gemuruh, itu adalah tanda-tanda mengisyaratkan. Jadi sebetulnya ini membuat kita tahu ya, karena jadi ini kita tahu tanda-tanda ini setelah terjadi beberapa kali mungkin letusan. Makanya, oh sudah bisa dilihat nih kalau ada mata air kering, suara gemuruh, ada migrasi hewan, tuh kan migrasi hewan, hewannya berpindah yang tadinya di gunung tiba-tiba ke perkampungan, berarti ada sesuatu yang akan terjadi gitu. Berarti ada gunung yang akan meletus. Itu kurang lebih jawaban untuk pilihan untuk soal nomor 3 ya, pilihan D. Ada lagi? Nah, betul, kembali lagi ke teks. Jadi, kita tuh menjawab TPS 1, hati-hati ya. Oh ya, gini, saya jadi ingat. TPS 1, siapa tadi Fatia ya. Nah, di TPS 1 itu, kan kadang-kadang kita dihadapkan pada satu soal yang seperti ini. Ada kata apabila. Apabila. Nah, hati-hati, apabila ini, kan ini masuknya ke penalaran umum kan? Berarti sesuatu diambil berdasarkan nalar, berdasarkan logika. Nah, hati-hati logika yang dimaksud bukan logika di luar teksnya. Jadi pokoknya semuanya itu bergantung ke teks, kembali lagi ke teks. Jadi logika berpikir dalam teks ya, kondisinya dalam teks nih, jangan di luar teks. Makanya misalnya adik-adik, saya pernah contohkan kalau nggak salah, sebetulnya teori ini berdasarkan dari premis. Misalnya ada sebuah premis yang menyatakan bahwa semua RT adalah laki-laki. Nah, padahal di lingkungan saya ada satu RT perempuan. Nah, itu kan berarti udah nggak bisa disandingkan nih pernyataannya. Pokoknya semua pernyataan yang ada dalam teks ini sifatnya benar. Walaupun secara pikiran kita, masa sih nggak mungkin? Nah, jadi kita ikuti saja maunya teks. Jadi penalaran umum ini berdasarkan kelogisan yang ada di dalam teks ya. Kembali lagi ke teks. Jangan sampai keluar dari teks. Makanya di sini kalau misalnya keluar dari teks itu bukan betul-betul keluar, jadi kita dihadapkan pada kondisi kebalikan dari teks. Kalau dalam kalimat mungkin dinegasikan. Nah, jadi di sini ada kata mungkin gitu ya. Pokoknya semua kembali kepada teksnya. Jangan keluar dari teks. Itu salah satu kunci yang harus adik-adik pegang ketika mengerjakan TPS 1 bagian ini ya, kemampuan verbalnya, bahasa Indonesianya. Jadi logikanya logika berpikir sesuai dengan teks. Jangan disinggungkan dengan kenyataan. Kurang lebih seperti itu. Baik, sama-sama ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya, soal nomor 4, paragrafnya sudah berganti, paragraf ketiga, jadi yang ini dihapus. Paragraf 3. Nggak ada paragraf 3 di sini ya, sebentar cek dulu. Oke, ternyata tadi yang kita bahas itu seharusnya 2 paragraf. Paragraf satunya ya. Oh, ini kemungkinan salah ketika proses pengedit. Ini paragraf 3. Untuk soal nomor 4. Baik, yang ditanyakan adalah berdasarkan paragraf 3, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai Gunung Merapi? Paling mungkin. Nah, berarti kondisinya
itu semacam prediksi lagi ya. Kita lihat pola yang ada di dalam teksnya, lihat pola, lalu dari pola yang ada ini, nah mana nih yang paling mungkin menjadi yang benar tentang Gunung Merapi. Gunung Merapi terletak di sebelah utara kota Yogyakarta. Gunung tersebut memiliki tinggi 1.700 meter dan tercatat mengalami erupsi berkali-kali. Beberapa catatan menunjukkan indeks letusan yang tergolong tinggi. Berdasarkan 15 data yang tercatat sejak tahun 1780, setiap kali Gunung Merapi mengalami erupsi akan diikuti masa istirahat sekitar 3 sampai dengan 5 tahun. Oke, berarti ada erupsi, istirahat 3 sampai 5 tahun. Nah, makna istirahat ini berarti kan apa ya? Jeda dulu, jeda istirahat berarti nantinya ada erupsi lagi. Setiap soalnya ya, di situ kan berkali-kali, berarti sering nggak cuma sekali, erupsi terus 3 sampai 5 tahun lagi, erupsi lagi gitu. Nah, kira-kira mana nih yang mungkin? A, B, C, D, E. Bukan E. Bukan E ya, karena lebih dari 5 tahun. Oke, mana lagi yang bisa dieliminasi? Kurang dari 3 tahun ya? Bukan juga. A, B, C. Mana jawabannya? Ini C sudah itu salah. yang C salahnya kenapa, Zaki? Daripada lebih kecil, melainkan ya lebih indeks letusan yang tergolong tinggi. 1.700 meter dan tercatat mengalami erupsi berkali-kali ya. Belum tentu lebih kecil. Nah, ini kita kalau kita hanya lihat ke paragrafnya itu nggak akan terlihat apakah nantinya akan lebih kecil atau lebih besar gitu ya, karena di sini datanya cuma ada satu. Jadi kita nggak bisa membandingkan. Jadi C betul, salah ya. Ini salah. Lalu A dan B. Yang mana? A bukan. Setiap tahun harusnya kan masa istirahat. Gimana? Ini Yang B banyak yang jawab A. salah. Setiap tahun dengan letusan yang tinggi. Oke ya. Tadi di sini juga sudah banyak yang mencoba menjawab A, bukan Bu. Iya betul, jawabannya adalah A. Pilihan A. Mudah ya. Di sini jelas sekali akan erupsi secara rutin dan diselingi dengan masa istirahat. Rutin berarti berkali-kali. Akan terus seperti itu, kontinu ya, kontinuitas akan rutin, cuma akan diselingi dengan masa istirahat setiap 3 sampai dengan 5 tahun. Kalau yang B jelas salah karena ada istirahatnya. Oke, di sini setiap tahun, udah nggak mungkin. Oke, betul. Untuk soal nomor 4 jawabannya adalah A. Mudah ini ya. Nah, walaupun di sini contoh yang diberikan oleh LTMPT seperti ini, mudah, secara eksplisit terlihat jawabannya, kita harus tetap siap dengan kondisi apapun ya. Karena kondisi di lapangan, kondisi pada saat tesnya, tidak tahu nih kualitas soalnya, tingkat kesulitannya seperti apa. Makanya, kebanyakan sih soal-soal yang kita bahas itu levelnya level yang lebih sulit daripada contoh-contoh yang selama ini keluar gitu. Mana gambar 1? Oh ya, gambarnya ya. Gambar. Oke, ini gambarnya. Nah, jadi untuk yang tadi nomor berapa? Nomor sebelumnya. Yang lebih tinggi atau lebih rendah, kalau kita cuma lihat paragrafnya, itu tidak akan bisa dijawab ya. Harus dibantu dengan ini, dengan gambar, dengan grafiknya. Oke, kira-kira yang mana nih? Jawabannya Berdasarkan A. Jawabannya A. Ya, Coba lihat karena dulu. cenderungnya yang 2 banyaknya. Banyaknya yang 2. Apa pertanyaannya? Paling mungkin terjadi setelah tahun Setelah 2010. Oke, berarti setelah ini ya. Setelah 2010 Gunung Merapi meletus. Nah, berarti akan ada letusan lagi mungkin di 2000, paling cepat berarti 2013 ya. Kalau tadi masa istirahatnya adalah 3 sampai dengan 5 tahun. Di sini sudah ada yang coba jawab D. Lebih rendah dari 4 ya, karena setelah meletus ya dalam fase istirahat. Oke, ya, yang lain coba.
Jadi jawabannya Zaki apa? D. D juga ya. Di sini ada tadi siapa nih? Guntur dan siapa? Yusuf. Oke, jawabannya D, kita lihat. Setelah tahun 2010, Gunung Merapi meletus lagi, berarti kemungkinan di 2013 atau 2015 kalau kita lihat fase masa istirahatnya. Nah, kita lihat polanya di sini terjadi ada penurunan, kemudian setelah turun ini datar dulu ya, lalu naik lagi VE-nya, indeks explosivity-nya, ini naik, setelah naik turun, kemudian datar lagi, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, dari pola terakhir yang terjadi, kebanyakannya adalah setelah naik itu akan turun gitu. Nah, berarti kemungkinan setelah tahun 2010 yang akan terjadi adalah berarti kan ini posisinya 4. Nah, berarti akan ada di bawah 4. Pastinya kita nggak tahu berapa ya. Cuma yang paling mungkin adalah lebih rendah dari 4. Betul, jawabannya adalah pilihan D. Kita memprediksi berdasarkan pola yang ada. Betul ya, itu soal nomor 5. Nomor 6 masih dari gambar yang sama. Oh, ini mudah nih, nomor 6 pasti bisa jawab. Ini mah bisa langsung dijawab. Pada tahun berapakah Gunung Merapi menunjukkan VEI kedua tertinggi? Kedua tertinggi. C. Apa? C. Kedua C. tertinggi itu setelah 2010. Setelah yang tertingginya ini ya, kita lihat di sini 2010 adalah tertinggi. Salah ini 210, 2010. Yang lain gimana jawabannya? C, C ya, oke. C, Guntur jawab C. Ini tertinggi, keduanya berarti yang ini ya, ini dan ini. Coba kita lihat, berarti ada di 1961. Nah, 1961 adanya di A dan C. Satunya lagi adalah 1930. Oke, betul sekali. Ini mudah. Cuma hati-hati adik-adik, biasanya akan ada pola pertanyaan seperti ini. Kedua tertinggi setelah 1961. 1961. Nah, berarti ini maksudnya apa nih? Kedua tertinggi setelah 1961. Kalau ini nggak masalah ya. Ini tertinggi, keduanya adalah 1961. Persoalannya, kedua tertinggi setelah 1961. Kira-kira apa nih maksudnya? Jadi dari 2010 itu ada ke bawah 1961. Nah, ini kan tadi pertama. 1961 yang tadinya kedua, menurut soal ini yang dijadikan contoh sekarang akan menjadi yang tertinggi. Misalnya 2010. Salah terus. 2010 ini ke satu, yang keduanya adalah 1961, yang ketiganya adalah 1930. Nah, ini ya misalnya seperti ini datanya. Kalau ada pertanyaan, kedua tertinggi setelah 1961 berarti 2010 tidak dilihat lagi. Kita berangkat dari mana? Dari sini. Sekarang ini jadi yang pertama, yang keduanya adalah 1930. Gitu ya. Jadi itu pola-pola yang sering muncul. Biasanya ini menjadi problematik sih setelah 1961 karena kadang-kadang ada yang berpikir, oh setelah 1961 itu apakah dilihat dari urutan atau dari tahun? Kan kalau dari tahun sudut pandangnya beda ya. Setelah 1961 pasti ke sini. Gitu. Jadi kadang-kadang ada pola-pola yang memerlukan sudut pandang yang berbeda. Cuma umumnya setelah 1961 ini artinya setelah kata ini ya, angka yang ada di sini, tahun yang ada di sini itu adalah menjadi yang pertama menurut soal. Baik, itu soal nomor 6, soal terakhir dari teks 1. Berarti kita akan lanjut ke teks 2. Nah, sebelum dilanjut, jika ada pertanyaan, mangga boleh silakan tanyakan. Sambil saya persiapkan.
Kalau tidak ada, berarti kita akan lanjut ke teks 2. Oke, lanjut aja ya kalau gitu. Teks 2, ada 2 paragraf di sini. Kalau kita lihat pola soalnya ini masuknya ke TPS, kalau nggak ada di 2, biasanya ada di 3 ya, tentang pengetahuan bacaan dan menulis atau pengetahuan umum. Judul, ini sering sekali muncul, bahkan sering kita bahas di setiap pertemuan, hampir selalu ada judul. Di TO-TO juga sering muncul judul ya. Judul itu, ingat, berarti harus berupa frasa. Kemudian yang keduanya adalah harus spesifik. Nah, 2 ciri ini berarti menandakan bahwa kita harus mencari apa sih yang dibahas. Apa sih yang dibahas di dalam teksnya. Oke, coba adik-adik silakan dilihat dulu teksnya, dibaca dulu, boleh menggunakan baca cepat. Kira-kira yang dibahasnya tentang apa nih? Mikroplastik. Mikroplastik ya. Mikroplastik. Oke, penelitian terbaru menyatakan bahwa lava nyamuk yang menelan mikroplastik dapat menyebarkan mikroplastik ke rantai makanan manusia. Ini di kalimat 1 ada bagian yang paling umum tentang mikroplastik, kemudian sampai ke manusia. Ternyata dijelaskan di berikutnya. Bagaimana sih prosesnya terjadi mikroplastik itu pindah ke tubuh manusia, ternyata melalui nyamuk dan melalui makanan ya. Nyamuk yang hinggap di makanan lalu nantinya tertelan, termakan oleh manusia. Oke, udah ada yang jawab. Jawabannya C. C ya. Oke, penyebaran mikroplastik oleh serangga. Kenapa bukan A? Serangga yang dibahas bukan mikroplastik. Oke, di sini sudut pandangnya kepada serangganya. Padahal pesan yang ingin disampaikan penulis itu adalah bagaimana nih mikroplastik bisa sampai ke tubuh manusia. Jadi yang A salah, yang B bahaya mikroplastik bagi tubuh manusia. Ini tidak dibahas bahayanya ya. Mungkin aja lanjutannya akan dibahas tentang bahaya-bahaya. Cuma dari apa yang kita lihat di sini secara objektif tidak bahas khusus ke bahayanya. Penyebaran mikroplastik oleh serangga bisa jadi karena tadi ini yang dibahas adalah prosesnya gimana nih terjadi sampai ada manusia di dalam tubuhnya itu ada mikroplastik ya. Mikroplastik serangga makhluk hidup. Nah, kata makhluk hidup di sini terlalu luas karena yang kita butuhkan di sini adalah berkaitan dengan manusia. Jadi kalau makhluk hidup kan terlalu umum sehingga pilihan D ini tidak memenuhi syarat judul yang spesifik. Gitu. Karena kan banyak ada hewan, manusia, tumbuhan, makhluk hidup. Nah, lalu cara baru penyebaran mikroplastik. Cara baru. Nah, kalau baru berarti kan di sini harus ada minimal kata baru. Cara yang lain ternyata di sini kan cuma ada 1 cara yang dibahasnya. Oke, ya C ya. Betul, jawabannya C. Penyebaran mikroplastik oleh serangga. Betul, adik-adik semuanya jawabannya. Ini sudah ada yang coba jawab C. Betul. Judul ya, sering sekali muncul. Saya rasa ini sudah kesulitannya, tingkat kesulitannya tidak terlalu sulit karena sering muncul, sering kita bahas. Lalu teksnya juga di sini tidak terlalu rumit sehingga bisa kita analisis dengan cepat. Baik, berikutnya masih dari teks yang sama. Soal nomor 8. Soal nomor 8. Kata perimbuhan yang salah digunakan pada paragraf 2 adalah paragraf 2. Kita fokusnya ke sini. Kita lihat dulu ininya ya. Coba lihat dulu pilihannya. Biasanya ada beberapa pola soal yang tidak harus kita lihat dari teksnya. Lihat dulu ke pilihan. Kalau kita ditanya tentang yang salah, nah kesalahannya berarti pertama lihat dulu dari kebakuan. Kalau ternyata ada yang tidak baku, otomatis itu jawabannya.
Kalau ternyata semua pilihan ini baku semuanya, berarti kesalahan yang dimaksud dilihat dari konteksnya. Berarti berhubungan dengan diksi, berhubungan dengan kalimat efektif. Berarti tidak sesuai dengan konteks. Gitu. Yuk, lihat tuh dari pilihan ini, adakah yang penulisannya salah? Semuanya benar penulisannya. Semuanya betul, menemukan, menunjukkan, memasuki, menelan, mengamati. Menemukan dasarnya dari kata apa? Temu. Temu. Kata temu berhadapan atau diberi dengan me dan kan ya. Jadi ini ada kombinasi me dan kan T-nya sehingga disamarkan. T-nya menjadi samar atau luluh, hilang ya, tidak dibaca menemukan. Oke. Lalu pilihan B menunjukkan. Kata Tunjuk. dasarnya adalah tunjuk. Bertemu dengan me dan kan diletakkan enggak, ini bertahap ya. Untuk kata menunjukkan, tunjuk, menunjuk, baru menunjukkan. Jadi dia bertahap, kombinasi imbuhan, awalan dan akhiran. Berubah menjadi apa? Menunjukkan. Oke. Di sini tunjuk, Apakah B? mekan. Nah, berarti di sini harusnya ada double K di sini karena tidak ada mean. Ada itu apa ya? Mean. Ada yang mean, ada yang mekan. Ada nggak mean? Contohnya apa yang mean? Mean, melakukan, merelakan. Umumnya mekan ya. Jadi memang di sini mean tidak digunakan dalam kata tunjuk sehingga harusnya ada double K di sini. Ada 2 K. Misalnya kita gunakan memasuk, ada masuk ditambah mekan. Nanti akan berubah menjadi double K, memasukkan. Nah, memasukkan, meletakkan, gitu. Jadi harusnya double K kalau huruf terakhirnya adalah huruf K. Nah, untuk di pilihan ternyata pilihan B ini salah ya penggunaannya, padahal memang di sininya udah betul tuh menunjukkan, di teksnya sudah betul. Jadi kalau kita lihat pilihannya saja, yang salah itu adalah menunjukkan. Harusnya ada huruf K-nya ada 2, menunjukkan. Seperti itu ya. Kalau di teksnya udah betul, menunjukkan double K. Nah, jadi untuk soal nomor 8, jawabannya adalah pilihan B. 8. Ini teori tata kata ya, adik-adik, berkaitan dengan afiksasi. Biasanya yang muncul, pola-polanya sebetulnya bisa terbaca. Untuk tata kata, biasanya yang muncul adalah persoalan KTSP peluluhan. Ini yang biasanya jadi masalah. Kemudian yang kedua adalah yang seperti ini ya, yang imbuhan double. Kemudian yang ketiga, kebiasaan. Soal adalah kata berpetualang. Nah, ternyata kata ini itu kalau bermaksud menyatakan melakukan. Tualang itu kan misalnya berapa ya? Jalan-jalan ya, pergi kemana-mana gitu, jalan-jalan. Nah, ketika menyatakan melakukan jalan-jalan tersebut, itu bukan berpetualang. Jadi ini salah, harusnya adalah bertualang. Karena kata dasarnya adalah tualang. Tualang, bertualang, melakukan Bukannya tualang. Bu, Ya. Nah, petualang bukannya kata dasarnya petualang, berpetualang itu petualang. enggak, kata dasarnya tualang. Tualang, melakukan tualang disebut dengan bertualang. Orang yang melakukan tualang disebut dengan petualang. Nah, jadi kalau maknanya bermaksud melakukan kegiatan itu, bukan berpetualang, yang betul adalah bertualang. Kalau berpetualang berarti berkaitan dengan kegiatan tualang. Ya, coba nanti adik-adik bisa cek dalam kamus. Ini kata dasarnya adalah tualang. Petualang adalah orang yang melakukannya.
Nah, ini yang saya maksud kebiasaan. Jadi kebiasaan yang biasa kita gunakan, yang sudah umum kita kenal, umum di masyarakat, ternyata merupakan satu kekeliruan. Sebetulnya kekeliruan itu bukan betul-betul murni kesalahan, karena memang ada bentuk berpetualang juga. Cuma maksudnya bukan melakukan kegiatan tualang, maksudnya adalah semua hal yang berkaitan dengan tualang gitu. Jadi halnya bukan kegiatannya. Jadi bukan mengarah ke kerja ya, mengarahnya ke benda. Gitu. Dari kata tualang ini sering muncul di dalam soal kata tualang. Nah, jadi sebetulnya kalau adik-adik sering membahas soal, itu pola-polanya itu nggak akan jauh biasanya seperti itu. Sering berlatih ya, itu kuncinya. Kalau mau tahu pola apa yang sering muncul, berarti kita harus lihat pola soal dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kata tualang termasuk satu kata yang sering muncul di dalam pertanyaan. Ada lagi? Nanti coba Zaki cek di kamus. Sudah Ya. dicek. Gimana? Betul tualang? Tualang ada. Ada ya? Oke, soal nomor berikutnya 9. Masih dari teks yang sama ya. Oke, nomor 9. Ini persoalan diksi. Kira-kira pilihan mana, kata mana yang tepat untuk mengisi bagian ini? Untuk melengkapi titik-titik pada kalimat ke-6. Bukan tergantikan, bukan tertransfer, bukan berubah. HB itu mirip-mirip. Yang mana yang mirip-mirip? A, E sama E. Ini teman-teman yang lain udah jawab Berpindah itu ya pindah saja, tidak berubah bentuknya. Jadi C. dan berubah. Oke ya. Di sini teman-teman juga sudah, siapa nih, Zahra, terus ada Fatia juga, jawabnya C. Lalu ada Ahsan juga ya, jawabannya C. Tergantikan. Oke, analisisnya sudah betul tadi, makna ya yang kita harus analisis, karena berarti ini bicara soal diksi. Pilihan mana yang paling tepat? Diksi, pilihan kata. Berarti kalau diksi sesuai dengan konteksnya. Kalau tergantikan berarti posisinya yang tadinya misalnya diisi oleh apa ya ini, coba kita lihat. Mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel plastik yang titik-titik ke tubuh nyamuk dewasa. Tergantikan ke tubuh nyamuk dewasa. Berarti komposisinya udah berubah ya. Gitu. Berarti ini salah. Tukar, ganti itu tukar, ditukar gitu posisinya. Transfer, kalau transfer itu berarti ini semacam pemindahan yang tertransfer, tetapi kan ini maknanya bukan sesuatu yang dipindah, disalurkan, jadi ini juga salah. Partikel plastik yang berpindah ke tubuh, oke, bisa jadi teralihkan, berubah, apalagi berubah nggak mungkin ya, berubah plastik berubah jadi nyamuk, ini udah nggak mungkin. Jawabannya betul, pilihan C, berpindah ke tubuh nyamuk dewasa. Tadi berpindahnya dengan cara apa? Dengan apa tadi, plastik yang termakan oleh nyamuk, lava nyamuk yang menelan mikroplastik ya. Nah, itu soal nomor 9. Betul, teman-teman, jawabannya C untuk soal nomor 9. Oh, ternyata sampai dengan soal nomor 9 nih teks dulunya. Selanjutnya kita bahas teks 3. Oh, teks 3 ini TPS 2, teoretis ya. Teori untuk TPS, untuk teks 3 ini pola soalnya kalau kita lihat. Oke, ini teksnya. Hanya 2 soal.
Baik, silakan lihat di sini. Setiap suku memiliki ritual tersendiri, mulai dari ritual yang biasa hingga ekstrem. Kira-kira perlu diganti, perlu diperbaiki, ataukah tidak perlu? Biasa hingga Oh, udah ada yang coba terkait jawab dengan belum? diksi. Ya, betul. Diksi ya, pilihan kata. Kira-kira mana nih yang paling tepat di sini? Guntur coba jawab. Masih tanda tanya. Yang lain gimana? Kita lihat maknanya ya. Ternyata yang dimaksud Apakah itu B? apa B? Oke, coba yang lain. Aneh, luar biasa, adakah yang berbeda jawabannya? Atau bahkan ada yang memilih untuk dipertahankan? Berarti pilihan A. Oh, Yusuf di sini udah pilih A ya. Coba kita cek. Maksudnya adalah untuk menunjukkan rasa duka akibat kehilangan anggota keluarganya. Bagi suku Dani yang bermukim di Papua, kebersamaan sangat penting. Oleh karena itu, saat kehilangan anggota keluarga, mereka akan segera memotong ruas jarinya. Tradisi itu dikenal sebagai Iki Palek. Nah, coba memotong, bayangkan ya. Oh, ini ada jawab D, ada A juga. Berarti jawabnya D, lalu ada yang Biasa jawab D. hingga ekstrem. Oh ya, skala. Oh, A ya. A cukup banyak juga nih yang jawab A. A. Oke. Nah, biasa. Biasa memang kalau dilawankan kata biasa berarti dengan tidak biasa dan luar biasa. Cuma kalau kita lihat luar biasa, ini biasanya memang cuma konsep adalah dalam hal yang positif yang menunjukkan takjub, menunjukkan kagum. Wah, luar biasa gitu kan. Nah, itu luar biasa. Jadi kekaguman, jadi sifatnya positif. Nah, artinya ini belum bisa kita pilih. Tersisa tadi jawabannya kalau nggak apa, coba saya cek lagi. Lazim. Ada yang apa? Ada yang Maksudnya lazim itu salah. kenapa salah? Lazim itu artinya Biasa, apa? biasa sesuai dengan aturan. Sesuai ya, lazim biasa, biasa jadi nggak umum, umum lumrah, umum lumrah. Nah ini adalah lazim. Nah justru lazim ini itu sama dengan hal yang biasa. Jadi yang C ini salah. Tersisa A, B, dan D. Nah, aneh dan ganjil ini sinonim. Ini sama. Kondisi yang dimaksud untuk aneh dan ganjil adalah misalnya kita tahu bahwa ayam kakinya ada dua ya. Ayam itu punya kaki dua. Nah, kalau ada ayam yang berkakinya tiga, berarti itu adalah aneh, ganjil, sesuatu Bukannya yang ganjil itu 13579. ya itu untuk bilangan. Cuma untuk makna ganjil, ganjil di sini ya maksudnya ke aneh, tidak seperti yang biasanya. Ada yang ganjil nih dengan perilakumu, ada yang aneh gitu kan. Nah, jadi ini untuk konteks makna sesuatu yang di luar biasa, cuma sifatnya sebuah keanehan ajaib gitu, di luar apa ya, di luar nalar, di luar kapasitas kita sebagai orang yang biasa. Itu aneh dan lazim. Betul ya, tidak biasa atau aneh. Nah, jawabannya untuk nomor 10 ini adalah tidak perlu diperbaiki. Nah, ekstrem itu berkaitan dengan sesuatu yang luar biasa. Memang ada makna luar biasanya juga, cuma dalam hal yang bersifat fanatik. Jadi atas dasar kepercayaan yang sangat kuat, yang sangat cinta, sangat yakin ya. Fanatik, sangat kuat kepercayaannya, sangat yakin. Jadi ini sangat yakin, saking cintanya terhadap keluarganya. Coba bayangkan adik-adik, kita punya keluarga, masyarakat suku Dani punya keluarga, setiap anggota keluarganya meninggal, satu ruas jarinya dipotong. Nah, sebetulnya tujuannya untuk apa? Untuk katanya biar mereka merasakan hal yang sama sakitnya gitu kan, kehilangan keluarga gitu. Cuma bayangkan kalau keluarganya banyak, kemudian yang meninggalnya juga banyak, apa yang terjadi dengan ruas jari masyarakat suku Dani itu ya. Itu makanya ini ekstrem, jawabannya adalah A.
Nomor 11 ini mudah nih. 11 pasti bisa menjawab. Oke. Papua. B atau Papua. C? Papua. Bermukim di Papua. Papua itu adalah tempat ya, istilah geografis. Jadi Bu, ini gimana? pilihan B sama C sama. Oh iya, B dan C sama ya. Jawabannya bukan. Papua. Jawabannya ya? Oke, berarti ada 2. Papua. Oke, jadi adik-adik mau pilih B atau C ini banyaknya yang pilih B ya. Oke, kita sepakati aja kalau gitu boleh B ya. B, secara penulisan yang C itu juga sama sebetulnya. Jadi mau B atau C ini sama. Kalau dalam Identik. ya, ini sama persis. Jadi ini kayaknya ini luput dari edit ya, luput dari proses penyuntingan, masalah redaksinya. Kalau di dalam, bahkan di sini D dan E juga sama ya, Papua. Oh ini ya ini sama. Jadi kemungkinan tidak teredit gitu. Nah kalau dalam UTBK itu sudah tidak mungkin akan terjadi seperti ini. Jadi jangan khawatir. Untuk kondisi nomor 11 ini memang ada 2 jawaban B atau C. Dua-duanya sama, tetapi untuk tes aslinya itu tidak akan terjadi seperti ini, insya Allah, karena bukan soal yang tiba-tiba dibuat ketika akan UTBK ya, itu pasti sudah melalui proses filterisasinya juga sudah beberapa kali mungkin ya, edit-editnya juga sudah berkali-kali, jadi akan kecil kemungkinan terjadi seperti ini ya. Oke, yang pasti kita tahu bahwa Papua itu harus ditulis dengan huruf awal kapital. Papua. Oh ya, berkaitan dengan ini, nama tempat, istilah geografis. Kalau ada julukan untuk, misalnya kita tahu pulau yang disebut dengan Borneo, pulau apa? Kalimantan. Kalimantan. Nah, penulisan Pulau Borneo gimana? Kapital nggak? Kapital P sama B-nya. Gini. Ini ya. Seperti ini. Iya. P dan B-nya. Nah, kapital ya, betul ya, kapital. Jadi, walaupun bukan nama aslinya, kan tahu Kalimantan, terus misalnya ada julukan nih, pulau apa? Nah, berarti misalnya Pulau Dewata. Nah, Pulau Dewata itu juga akan ditulis dengan huruf kapital. Jadi semua julukan nama tempat, asalkan julukannya julukan yang sudah umum, konvensional, semua orang tahu, itu harus dikapitalkan. Sederhana deh, Bandung. Kota apa Bandung itu? Julukannya Bandung. Kota Kembang. Nah, berarti K-nya juga akan kapital. Bogor, kota hujan. Berarti K dan H-nya ditulis dengan huruf kapital gitu ya. Jadi selain untuk nama tempat yang sudah menjadi identitas, julukan-julukan lain dari tempat tersebut pun harus ditulis dengan huruf kapital. Oke, itu teks 3. Hanya 2 soal, 10 dan 11. 10 dan 11. Berikutnya, kita lanjut ke teks 4 ya. Teks 4. Oke, soal nomor 11. Dua belas ya, maaf bukan 11. Oke. Frasa terus-menerus. Ini seharusnya terus-menerusnya dimiringkan agar kita fokus terhadap frasa ini. Pada paragraf 1 memiliki makna yang sama dengan, nah sebetulnya ini nggak usah kita cek ke paragrafnya, bisa kita analisis yang mana jawabannya? Kontinu, terus-menerus. Kalau strategis apa strategis? Strategi, terkait dengan strategi. Banyak Kalau, strategi. nah bersifat strategi berarti ya. Kalau kita melihat ke arah di sini apa sih?
Strategis itu berarti biasanya ke tempat ya, tempat yang strategis. Nah, berarti berkaitan dengan strategi katakanlah perdagangan. Ini sangat cocok nih untuk melakukan strategi dagang gitu. Konsisten apa? Konsisten. Tepat. Sama-sama. Konsisten. Selalu sama, ya konsisten selalu ya, seperti itu, konsisten terus menerus sama gitu. Tapi kalau konsisten dan terus menerus itu berbeda ya. Kalau terus menerus itu berlanjut, kalau konsisten itu tetap gitu, sama ya. Tetap. Terstruktur. Terstruktur. Struktur. Apa maksudnya? Terstruktur. Sudah ada Teratur. struktur. Ada strukturnya, teratur, terkonsep, iya ya, betul, teratur, sudah terstruktur, tertata, teratur. Lengkap. Ya, lengkap juga masuk ke terstruktur. Sistematis. Sistematis sesuai dengan sistem Secara berarti. bertahap. Bertahap, berurutan, sistematis, betul. Kontinu, nah ini jawabannya, terus menerus, kontinu. Hati-hati bukan kontinu ya, kontinu, kontinuitas lanjutannya. Nah, berarti bersifat kontinu. Dari kontinu. Karena kita menyerap sesuai dengan ejaan cuma diubah C-nya ya. Gitu. Jadi sesuai dengan pelafalan orang Indonesia serapannya. Oke, betul. Terus menerus itu adalah kontinu. 13. Oke, coba soal nomor 13. Oh, kalimat 5 ada di sini nggak? Pada kalimat 5 teks di atas. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini. Kira-kira kata mana yang harus menggantikan kata diminimalkan? Bukan Bu, peminimalan. D. Yang kita bahas apa? D. D, ada A, ada D. Nah, A dan D ini maknanya sama ya, A dan D. Peminimalan, ada peadaan, itu bermakna proses. Aku mah ya B. Bukan. Saya yang A. Ya, A. Lalu yang kalau kita lihat sasi, itu juga bermakna proses. Jadi A dan D itu sama bermakna proses. Ya, ini maknanya. Kalau kita lihat katanya, lihat maknanya ya, ada proses dan proses. Lalu yang B, diminimali. Kira-kira ada nggak bentuk kata diminimali? Nggak ada. Ingat ya, di itu turunnya dari me. Nah, di itu turunnya dari me. Jadi kalau nggak ada bentuk me-nya, berarti udah pasti salah. Meminimali. Nggak ada, udah pasti salah. Kalau A dan D ini bentuknya baku. Maknanya proses. Tinggal kita cari nanti yang mana. Terminimalkan. Terminimalkan. Berarti ini adalah dapat. Bisa jadi dapat diminimalkan ya. Oke, bisa jadi juga diminimalisasikan. Ini udah nggak mungkin. Yang E sudah tidak mungkin. Karena ada sasi, ada juga dikan yang dua-duanya bermakna proses. Misalnya peminimalisasian. Nah, itu pasti salah karena pe dan an itu menyatakan proses, sasi juga proses. Jadi, kemungkinan jawabannya adalah kalau nggak A, C adalah D. Tinggal diganti aja. Jika peran guru sebagai sumber pengetahuan utama, peminimalan, minimalisasi, atau terminimalkan, yang mana yang paling cocok? Bukan C. Gimana menurut Zaki? Bukan C, ini menurut Zahra C ya. Yang lain gimana? Kalau sebagai itu diikuti dengan nominal, jadi bukan C. Kenapa bukan C? Kalau sebagai itu diikuti, Kata benda kan? ya. Ini, sumbernya adalah kata benda, sumber pengetahuan utama. Nah ini, jadi gini, kalau kita lihat peran-perannya, jika peran guru, kita abaikan dulu yang sebagai. Ini satu frasa kita hilangkan dulu.
Jika peran guru bla bla bla, guru ditempatkan. Nah, jika peran guru subjek predikat, berarti predikatnya diminimalkan. Ternyata ini salah, harus diganti. Mana yang paling mungkin? Kalau ternyata di sini benda, di sini kan benda peminimalan dan minimalisasi. Ini kan proses itu adalah benda, kategori katanya. Pengetahuan utama diminimalkan. Diminimalkan, jadi dikurangi gitu, dikurangi. Nah, untuk makna proses itu tidak mungkin. Jadi jawabannya betul ya Zahra, C. terminimalkan. C. Terminimalkan maksudnya adalah dapat dikurangi. Jadi gurunya sebagai sumber pengetahuannya sekarang sekarang itu bukan itu ya, gurunya tidak sebagai sumber, anak bisa mencari dari manapun karena berkaitan dengan teknologi informasi. Jadi tidak semuanya bertanya ke guru. Jadi diminimalkan lah. Sebetulnya ini udah Bu, enak, iya. perbedaan prefiks di sama ter apa? Keduanya bentuk pasif. Oke. Di dan ter. Keduanya betul sama-sama bentuk pasif. Yang membedakan adalah dari maknanya. Kalau di itu bisa dilakukan dengan sengaja, kalau ter itu nanti dia bermakna dapat ya, dapat atau tidak sengaja. Jadi sesuai konteks, secara kedudukan dua-duanya sama, bisa jadi predikat, merupakan kata kerja, posisinya dalam kalimat pasif, cuma yang membedakan adalah maknanya. Jadi dari konteksnya ya. Nah, di sini kan sama ya, diminimalkan. Kemudian terminimalkan dapat diminimalkan. Jadi sebetulnya ini udah enak, udah betul. Cuma kalau harus kita ganti, yang paling mungkin adalah yang C. Gak mungkin A atau D. Apalagi yang E. Gitu ya. Jadi sama aja bentuk pasif. Bisa digantikan posisinya, bisa bergantian. Cuma nanti makna yang berbeda. Bola dibawa oleh Andi, bola terbawa oleh Andi. Nah, jadi kan persoalan posisi bisa sama aja bergantian, cuma nanti yang berbeda adalah maknanya. Seperti itu, nomor 13, C. Ada lagi? Oh, 5 menit lagi ya kita. Ini teks 4, 1, 2, 3. 3 soal lagi mudah-mudahan terbahas 5 menit. Nah, masih paragraf 1 untuk soal nomor 14. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik paragraf 1 berarti yang ini ya. Oke. Peran guru terminimalkan. Peran guru sebagai sumber pengetahuan terminimalkan. Guru ditempatkan sebagai, nah berarti sebagai apa nih? Jadi bukan lagi sebagai sumber ya, gurunya ya. Sebagai apa kira-kira? Oh, kita juga butuh bantuan paragraf 2 kalau nggak salah nih. Oke, kita memerlukan paragraf 2 untuk mencari maknanya. Sudah adakah yang coba jawab? A. A ya. Di sini Fatia jawab A. Guru tidak lagi sebagai sumber karena di sini salah satu ciri dari kompetensi generasi milenial adalah teknologi informasi. Jadi guru di sini harus lebih Perancang. jeli. Oke, apakah perancang atau pemotivasi perantara? Pengasuh nggak mungkin ya, pelatih juga nggak mungkin, perantara juga nggak. Perancang pemotivasi, A atau B? Perancang. Tidak Peran. ada motivasi pada paragraf karena salah satu ciri dari generasi teknologi informasi itu tidak terkait dengan motivasi. Nah, guru harus lebih jeli ya, berarti di sini betul. Jadi betul-betul menyediakan apa ya, sumber belajar atau metode belajar yang dikaitkan dengan teknologi informasi. Oke, betul pilihan A. Kita lanjut 14 nomor 15. Lawan kata gagap. Antonim. Betul, antonim. Gagap itu apa? Oh, paragraf 4 ya, kita
hilangkan dulu ininya ya. Fasih. Coba kita cek paragrafnya. Gagap itu maknanya dalam KBB itu gangguan bicara. Oke, gangguan bicara ya. Mana kata gagap teh? Tidak gagap. Nah, guru seharusnya tidak gagap teknologi. 15 ada yang jawab fasih ya. Oke, hati-hati gagap. Nah, kata yang dimaksud di dalam soal itu biasanya berkaitan dengan makna kamus. Makna kamus secara kamus, gagap itu adalah gangguan ya, gangguan bicara. Gangguan. Nah, fasih memang semuanya pasti akan mengarah ke kata fasih. Ke kata fasih. Nah, fasih itu di dalam kamus, sesuai dengan kamus adalah lancar. Tidak ada gangguan. Tidak ada gangguan ya, cuma tidak ada gangguan yang dimaksud itu berkaitan dengan sesuatu yang dipelajari. Misalnya kita berbicara dalam bahasa Inggris, fasih. Nah, itu jadi tidak ada gangguan. Jadi sesuatu yang dipelajari, bukan dasar kebutuhan kita. Sementara bicara, makanya di sini disebut dengan gangguan bicara, itu kan lahiriah kita memang bisa berbicara, bukan sesuatu yang dipelajari untuk tambahan kemampuan kita. Nah, jadi untuk kata fasih, ini belum bisa dipilih. Tinggal kita cari cekatan, canggih nggak mungkin, canggih itu rumit. Cermat. Cermat itu apa? Cermat. Coba dicek. Oh, ini banyaknya yang jawab C, cermat ya. Cekatan, cermat, piawai ahli, piawai udah nggak mungkin ya. Tinggal cekatan dan cermat. Coba ada yang bisa bantu cari di KBBI, cermat itu apa? Cekatan artinya cepat mengerti. Itu makna pertama, cepat mengerti, pintar, cerdik. Makna kedua itu cepat dan mahir melakukan sesuatu, gapah, tangkas. Kalau yang cermat? Penuh minat, berhati-hati. Cermat itu cermat itu penuh minat. Nah, berhati-hati berarti lebih teliti ya, lebih keteliti. Nah, jadi yang penuh minat, lebih teliti. Coba yang berlawanan dengan gangguan bicara. Berarti ini ada masalah lambat. Bicaranya terbata-bata, pelambatan. Nah, yang paling mungkin adalah di sini justru pilihan A, cekatan. Itu secara kamus ya, gagap. Gagap. Apalagi kalau kita bandingkan ke makna di sini ya. Guru seharusnya tidak gagap teknologi, berarti lambat dalam menerima sesuatu ya, lambat. Nah, berarti yang paling mungkin itu adalah cekatan. Kalau cermat itu berbicara tentang ketelitian. Jadi kekurangan ya. Kalau cekatan itu berhubungan dengan kekurangan tadi, lambat, cepat. Gitu. Kalau cermat itu tambahan, gimana ya? Bukan lahiriah dia. Jadi ini sifat positif tambahan dari seseorang. Sementara cekatan itu adalah ya tergantung dari kemampuan kitanya ya, kemampuan dasarnya apakah lambat atau cepat gitu, kemampuan dasarnya. Itu yang paling tepat adalah A. Oke, adik-adik sudah lebih 3 menit, harus istirahat juga ya adik-adik. Kayaknya kita bahasnya sampai dengan nomor 15 aja. Karena sudah lewat waktunya. Saya juga harus lanjut nanti ke kelas berikutnya. Kalau gitu, silakan kalau masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin akan saya akhiri saja, karena sudah lewat juga. Oke, nggak ada berarti ya. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya sudah bergabung. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Selamat sore semuanya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.